Jadi pada siang kali ini gue dalam perjalanan menuju Bandara Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali. Gue bakal flight dari Denpasar ke Surabaya naik Garuda Indonesia. Ikutin terus perjalanan gue. Ini dia Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, letak lokasinya ini tuh di Badung, bukan di Denpasar. Jadi mirip ya kayak Bandara Sultan Hasanuddin, itu di Maros, bukan di Makassar. Terus Bandara Juanda itu di Sidoarjo, bukan Surabaya. Sama Bandara Yogyakarta Internasional itu di Kulon Progo, bukan Jogja. Jadi ini keberangkatan domestik lumayan rame ya, jadi agak macet ini. Soalnya tuh tanggal merah tuh udah selesai hari ini, besok itu udah hari kerja lagi masuk. Jadi ya orang-orang pada balik dah ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jogja, ke mana-mana yang lain gitu. Pada selesai ini liburan dari Bali, gue juga. Gue udah sampai di terminal domestik, gue bakal flight ke Surabaya naik Garuda Indonesia. Terminalnya ini gede banget ya, lumayan ya yang tempat check-innya ini. Soalnya kan dari Denpasar ini kan ada rute-rute kayak bagian Indonesia Timur, terus ke Sulawesi dan lain-lain juga. Rutenya lumayan banyak tuh. Jadi gua bakal check-in bagasi dulu. Oh ya, tadi ini pas mau check-in di depan itu ada yang nawarin buat upgrade business class harga 850.000. Tapi bentar banget, dari Bali ke Surabaya kan cuma 1 jam kurang. Counter Garuda itu dari nomor 1 sampai nomor 13. Dan nomor 12 sama 13 itu buat Sky Priority sama buat Garuda Miles Silver atau Gold kayaknya. Sama business class gitu. Dan Garuda ini paling dekat sama pintu keberangkatan di sini. Dan troli udah maksimal di sini ya, nggak boleh dibawa lagi troli yang buat bagasi. Dan habis ini security checking. Udah selesai buat security checking tadi. Buat pemeriksaan tiketnya sebelum security checking itu udah otomatis ya, full otomatis. Kan kalau yang di Surabaya itu kan ada yang masih manual. Keren sini. Terus cepat tadi lagi mesinnya, tapi kan nggak boleh direkam soalnya udah mau masuk pintu security checking. Dan ini dia ke arah musola sama gate keberangkatannya. Ini domestic departure. Gua nanti bakal di gate 5. Nggak kelihatan sih layarnya, di gate 5 itu rusak. Di sini ada TV Bali. Oh, dari Bali Garuda juga ada ke Labuan Bajo ya. Coba lihat gate keberangkatannya. Tuh GA 411. Oh, belum ada yang bawanya lagi, GA 349. Itu kanan deh kayaknya ya. GA 349. Itu di GA 349 di gate 5 ya, 1735. Nah, jadi yang pesawat Denpasar Surabaya ini dia itu nunggu dari air kerasnya, itu nunggu dari Jogja, dari YIA. Jadi dia pagi-pagi banget. Itu tuh dari Jakarta. Dari Jakarta ke Surabaya, penerbangan pagi. Yang paling pagi Jakarta Surabaya. Terus dari Surabaya lanjut ke Denpasar Bali. Nah, dari Bali itu nggak ke Surabaya lagi dia siangnya, ke Jogja YIA. Jadi dari Surabaya, Denpasar, terus Denpasar, Jogja, Jogja, Denpasar, terus baru Denpasar, Surabaya sorenya. Habis itu pas sampai Surabaya lanjut lagi balik ke Jakarta gitu. Ini dia musolanya di samping kanan kayaknya ya. Oh ya, Citylink duluan nih yang ke Surabaya. Jam berapa sekarang? Jam 3-an. Jam 4 kali dia kayaknya take off-nya ya. Baru ntar sore yang Garuda. Malamnya lagi Citylink kalau nggak salah ada ya. Gitu. Gue mau sholat zuhur dulu. Ini masih lurus ke sana. Ini terminalnya domestiknya enak juga ya. Jadi kayak mirip mall gitu, lebih gede. Kan kalau kayak yang di Terminal 3 kan
CGK lurus doang kan. Terus yang di Juanda Surabaya juga lurus doang. Nah dia ini kayak ada kotak-kotaknya gitu tuh. Jadi kan kelihatan kayak lebih lebar sama kayak lebih enak gitu loh. Lebih keren. Oh ya, biasanya kan Garuda itu kan rutenya cuma dari dan ke Jakarta ya. Nah, tapi nggak itu aja. Ada juga beberapa rute dari Denpasar, yaitu dari Denpasar bisa ke Jogja, terus Surabaya, terus Denpasar Labuan Bajo, habis itu Denpasar Makassar sama ke Balikpapan, sama Sorong itu dia. Rute-rute Garuda, itu rutenya PP ya. Pernah juga waktu ada Mandalika, itu dari Denpasar ke Lombok tuh, pakai wide body lagi, mantep banget itu. Jadi buat yang turis-turis atau yang habis nonton dari Lombok ke Denpasar, nah kan Denpasar itu kan international flight banyak gitu, keren sih. Mudah-mudahan aja rutenya nanti. Dulu rute Garuda dari dan ke Surabaya, bisa ke Sulawesi, bisa ke Makassar atau ke Manado, ke Ambon gitu, banyak banget. Nah tapi sekarang rutenya itu udah nggak ada lagi, ditutup. Ini musolahnya yang di terminal domestik dekat gate 6, dan ini dia tempat wudhunya. Jadi teman-teman jangan lupa dalam keadaan apapun harus sholat dulu gitu ya, jangan sampai lupa, oke? Nah ruang merokoknya ini di atas, jadi harus naik tangga dulu ke atas itu ya ruang merokoknya. Nah di situ ada Wings Air ATR, Pelita Air, PKPWE. Di sana ada Garuda Retro, sama ada Jetstar, ada NST juga di sana tuh. Ada Virgin Australia juga di sana. Ada beberapa yang spesial di Denpasar ini. Jadi ada beberapa flight Jakarta Denpasar atau sebaliknya itu yang Garuda Indonesia pakai wide body-nya. Kalau nggak Boeing 777, A330, 300 atau 900 nya. Terus Lion Air. Lion Air ini yang di Indonesia itu Boeing 737 MAX 9-nya masih ada 2 atau 3 gitu yang beroperasi. Biasanya itu flight ke Jakarta Medan atau Jakarta Denpasar aja gitu, atau sebaliknya. Terus Transnusa Comac-nya juga kadang Comac ERG-nya itu suka kesini juga tuh, dari Jakarta ke Denpasar atau ke Jogja. Transnusa kan domestiknya masih dikit ya gitu. Nah di Bandara Ngurah Rai domestiknya ada Bali United Store official, keren banget sini, mendukung BUMD, usaha milik daerahnya ya. Nah jadi yang di seberang sana itu remote area buat domestik, yang mana nggak terhubung langsung ke terminal, jadi harus naik bis yang ada bis-bisnya di situ tuh. Jadi ini dia smoking area di Bandara Ngurah Rai yang domestik, keren banget cuy ini. Jadi langsung kelihatan ke apron langsung gitu. Itu ada Pelita Air tuh, PKPWE mau ke Jakarta. Itu PKGQM Surabaya tadi ya, Citylink. Nah di sana ada Vietjet Air. Kalau nggak ke Ho Chi Minh ke Saigon. Kalau nggak ke Ho Chi Minh Saigon ke Hanoi. Nah di sana ada Virgin Australia tuh mau take off. Ada Lion Air lagi. Rame dah Bandara Bali ini pasti. Oh itu Lion Air yang di sana tuh kayaknya parkirnya di remote area ya. Soalnya kan yang di sini Pelita Airnya mau jalan ya, mau taksi ke runway gitu. Jadi ini dia Virgin Australia yang tadi, yang di belakang 2 Lion Air. Nah ini dia mau take off nih ke Melbourne. Jadi Virgin Australia ini beda ya sama Virgin Atlantic yang di London itu. Kalau dia kan SkyTeam. Nah kalau yang Virgin ini Australia, dia gak ada aliansi, dia sendiri aja. Harusnya SkyTeam ya. Soalnya kan di Oceania ini Oneworld itu Qantas, sama Star Alliance itu kan Air New Zealand. Nah dia harusnya SkyTeam nih biar pas itu di Australia Oceania, tapi dia milih nggak masuk aliansi gitu. Jadi ini dia aircraftnya PKGNM Boeing 737-800 yang bakal flight dari Denpasar ke Surabaya pada sore kali ini. Di seberang sana ada China Airlines tuh mau ke Taipei lagi.
nunggu antrian buat take off. Nah ini samping ini Lion Air Boeing 737-900 ER dari Denpasar ke Surabaya juga. Jadi udah boarding dari gate 5. Di samping ke Surabaya juga tuh. Bukan ke Surabaya, yang tadi ke Jogja tuh, si Lionnya itu. Aircraftnya kali ini PKGNM Boeing 737-800. Nah ini dia PKGNM. Mudah-mudahan inflight entertainmentnya nyala ya. Biasanya kan sekarang udah banyak yang dimatiin. Begitu. Tengah ya? Mana teh? Pasti apa? Masih ngantri. Gua cek PKGNM nyala, IFE-nya. IFE-nya nyala. Jadi gua mau review legroomnya Garuda. Nah ini dia, luas nggak emang ya, sekelas full service ini. Enak, jadi gua yang lumayan tinggi ini nggak kebentok gitu. Dan di sini ada headset, headphone. Tadi ngambil pas lagi masuk pesawat itu, pas boarding ngambil gitu. Nah terus di sini juga ada petunjuk keselamatan. Terus belakangnya ini ada buku Garuda Shop sama majalah Colors yang tiap bulan itu pasti beda-beda. Sama ada kantung mabuk udara ya, buat kalau misalnya muntah atau buang sampah gitu. Jadi ini dia in-flight entertainment IFE-nya Garuda Indonesia. Yang pertama tuh ada pilihan tema dan bahasa. Jadi lu bisa milih dulu. Continue, lanjut. Dan ini dia tampilannya agak loading dikit gitu. Ada film, musik, program TV dan dunia anak. Coba film. Nah ini emang agak gitu ya, harus pakai kuku gitu. Kalau lu baru potong kuku agak susah gitu. Nah scrollnya nih, tipsnya scrollnya nih, nah gue bisa nih scroll nih, agak ditekan dikit gitu ya. Set. Nah pakai kuku itu aman. Sayangnya nggak ada remote-nya ini ya. Kalau ada remote-nya itu kan lebih enak gitu. Jadi walaupun screen-nya itu agak sulit disentuh, enak gitu lah kalau pakai remote. Kayak di Qatar A330-300 itu tuh di bawahnya ini nih IFE-nya. Tapi dia ada remote. Dia cuma bisa pakai remote doang, nggak ada tombolnya di sini. Nggak bisa buat nge-scroll touchscreen-nya tuh nggak bisa. Adanya cuma remote doang. Dan itu kalau pas take off apa landing lagi siang-siang, wah itu udah layarnya udah nggak kelihatan tuh, layar tahun 90-an kayaknya tuh. Qatar A330-300 gue pernah naik sekali. Tapi kalau Qatar yang lainnya cakep, udah TV-nya mantap dah. Tapi yang gue bingung, di 777 nya Qatar itu tuh TV-nya tuh mirip banget kayak gini nih IFE-nya. Tapi lancar cuy, touchscreen-nya asli dah, gue pernah naik gitu. Kan banyak orang komen kan, nih TV-nya Garuda nih susah banget ini nge-scrollnya nih. Ya, emang bener sih, ini emang harus pakai kuku gitu. Jadi kalau lo pakai jempol gitu doang kagak bisa. Soalnya tipe-tipe layar zaman-zaman 2010-an ke bawah kayaknya ya, yang zaman-zaman dulu baru ada Android itu. Nah tapi di Qatar Airways 777 kan 777 Garuda mirip juga nih kayak gini nih. Dia lancar banget cuy, asli 777 nya Qatar tuh. Gue bingung, percis banget nih kalau masalah kayak gini ya, nggak gede-gede amat. Yang masih ada pinggirannya putih-putihnya ini loh gede. Dia suasana kabin Garuda Indonesia. Dan ini dia khasnya Boeing, yaitu Sky Interior. Jadi ada biru-birunya gitu, keren banget itu ya. Asik, jadi mewah.
Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum lepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja, simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang menutupi hidung dan mulut. Tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Perangkat elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda, dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang Anda. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, dan 4 jendela darurat di atas sayap. Pintu darurat di bagian depan dan belakang dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Perahu karet berada di kompartemen atas bagian depan dan tengah pesawat. Jika diperlukan saat evakuasi, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukkan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mencabut penyumbat baterai, untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia.
Jadi karena Garuda itu maskapai full service, jadi dapat makanan. Tapi ini penerbangannya pendek ya, dari Denpasar ke Surabaya. Jadi cuma dapat roti aja, itu isinya ini. Roti sama ada kacang, kacangnya Garuda nih. Enak cuy kacangnya Garuda gitu. Saya nggak ada kerafalnya ya. Kerafal kan kalau dapat hot meal baru ada kerafal nih. Kalau ada kerafal mantap ya. Sama misalnya kalau ada pilihan minuman kayak dulu lagi tuh, wah enak gitu kan, bisa milih jus, kopi, teh kan, bisa ngopi kan, asik banget gitu kan ambil nonton filmnya. Nih gua nonton film Sopo Jarwo, banyak film Indonesia kalau di Garuda gitu. Tapi kadang di maskapai yang lain tuh yang ada juga film Indonesia gitu, tapi beberapa gitu. Nah ini film kartunnya kan, gue bingung tadi mau nonton apa, udahlah nonton Sopo Jarwo. Nah nih, kalau misalnya ada announcement nih, dari pilot atau dari pramugari atau pramugara, TV-nya tuh di pause sebentar gitu.
yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dipersilakan untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilakan turun terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia anggota SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Juanda International Airport in Sidoarjo. Welcome to Surabaya. Please be seated until we have reached our final parking station and the fasten seatbelt sign is up. Passengers with a flight connection are invited to consult our ground staff and the staff for that. Before embarking, please make sure to check all your personal belongings. Business class passengers may disembark first. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Internasional makin mudah dengan debit BRI Mastercard. Transaksi dalam berbagai mata uang asing pilihan makin praktis dan bebas biaya konversi kurs dengan satu kartu debit BRI Mastercard. Buka tabungan falas sesuai kebutuhan, hubungkan dengan debit BRI Mastercard dan atur limit transaksi melalui Brimo. Pakai debit BRI Mastercard untuk transaksi mudah di beragam destinasi. We are gradually phasing out single-use plastics on our flights. Garuda Indonesia is soaring toward a greener future. Terima kasih, Terima kasih, Perser. Ketemu lagi. Iya. Jadi ini pesawatnya terparkir di gate 1 Juanda. Sebelah kanan tuh ada lagi tuh, tapi remote area yang bisa pilih. Nah, ini di gate 2 ini ada Garuda Indonesia dari Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan gua kali ini dan jangan lupa ikutin terus perjalanan gua selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.